24 Oktober 2020. Lexio Divina. Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Injil kehidupan, perspektif. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 12. Ada banyak pemimpin politik ketika terpilih tidak memenuhi janji-janji yang mereka sampaikan ketika kampanye. Mereka hanya pandai berkata-kata untuk menarik hati manusia. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak menjalani perkataan mereka di hadapan banyak orang. Ketika berbicara tentang Injil, Injil yang benar adalah Injil yang dinyatakan di dalam kehidupan. Hidup kita ini adalah cerminan Injil yang sesungguhnya. Lebih dari perkataan dan pemberitaan, hidup kita seharusnya menjadi demonstrasi kuasa Injil yang benar yang hidup melalui kita. Paulus bukan hanya memberitakan Injil, tetapi ia menghidupi Injil. Ia telah menyaksikan bagaimana kehidupannya diubahkan oleh Injil. Paulus yang dahulunya adalah seorang penganiaya jemaat, sebagaimana ia tuliskan demikian. Sebab kamu telah mendengarnya tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Tuhan ubahkan menjadi pemberita Injil yang setia. Paulus pun menyaksikan bagaimana Tuhan memanggilnya, mengenalnya, dan mengutusnya untuk melayani pekerjaan Injil. Dan semua pelayanan yang ia lakukan bukan untuk memukau orang lain dan mencari nama bagi diri sendiri. Tetapi ia lakukan atas panggilan kasih karunia dari Allah yang merencanakan segalanya sejak Paulus berada di dalam kandungan ibunya. Hidupnya adalah demonstrasi yang nyata dari Injil yang benar. Injil kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Adakah orang melihat Injil yang benar melalui hidup kita? Adakah kita menjadi sarana yang efektif dalam memberitakan Injil kasih karunia Allah? Memberitakan Injil bukan berbicara tentang kepiawaian dan talenta, melainkan ketulusan hati dan kesungguhan untuk menghidupi Injil itu sendiri. Mari kita hidup bagi Injil, menyaksikan Injil melalui kehidupan kita setiap hari. Studi pribadi. Pertama, mari memeriksa hidup kita. Jika hidup kita serupa dunia, mari kita datang meminta ampun kepada Tuhan dan memperbaiki hidup kita. 2. Berdoalah bagi satu orang yang belum mengenal Tuhan. Beritakanlah Injil bagi mereka.